Baiklah, mari kita lanjutkan materi tentang teknik pendingin ya. Dalam video ini tuh kita akan membahas tentang hubungan tekanan dan temperatur ya. Karena ini merupakan jantung dari sistem refrigerasi atau sistem pendingin ya. Nah, konsep hubungan tekanan dan temperatur itu sangat penting karena hampir semua sistem pendingin, boiler, pembangkit uap itu bekerja berdasarkan perubahan tekanan dan temperatur. Jadi intinya jantungnya ya perubahan tekanan dan temperatur dalam sebuah sistem apapun di dalam sistem termal. Kita mengira panas dan tekanan adalah dua hal yang terpisah. Sebaliknya, ketika tekanan turun ya temperatur dapat ikut turun. Jadi misalnya gini, misalnya ada pompa sepeda. Kita memompa ban dengan cepat. Nah, bagian pompa terasa panas karena udara di dalam dipaksa menjadi lebih rapat kan? Nah, dalam dunia termodinamika, molekul yang lebih rapat dan lebih aktif itu menghasilkan temperatur yang lebih tinggi. Nah, pada materi ini kita akan melihat bagaimana hukum gas ideal, bagaimana itu kurva saturasi, bagaimana itu refrigeran, atau bagaimana itu sistem pendingin itu bekerja berdasarkan prinsip sederhana ini, prinsip hubungan dan tekanan. Ya, kita langsung aja biar cepat ya. Pertama kita bahas dulu nih dasarnya energi kinetik internal. Nah, energi kinetik internal. Nah, di gambar kiri Anda lihat molekul gas itu bergerak lebih lambat dan lebih renggang. Nah, kondisi ini disebut tekanan rendah dan temperatur rendah. Sedangkan pada sisi kanan, gambar merah, itu molekul lebih rapat dan bergerak lebih cepat. Sehingga tekanannya lebih tinggi dan temperaturnya juga lebih tinggi. Nah, konsep penting di sini itu adalah bahwa panas sebenarnya adalah manifestasi gerakan molekul. Semakin cepat molekul bergerak, semakin tinggi temperatur suatu zat. Ya analoginya seperti kerumunan orang di ruangan sempit. Jika orang bergerak cepat dan saling bertabrakan lebih sering, suasana menjadi dalam petikan lebih panas dan padat. Nah, dalam gas, tumbukan molekul terhadap dinding wadah itu menghasilkan tekanan. Jadi apa? Jadi temperatur tinggi berarti energi kinetik molekul juga tinggi. Nah, kita kan sedang bingung mengapa tekanan dan temperatur saling terkaitan. Nah, jawabannya adalah karena keduanya berasal dari aktivitas molekul yang sama. Ketika gas dikompresi, molekul dipaksa mendekat sehingga meningkatkan tumbukan dan meningkatkan temperatur. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi teorinya dulu ya, hukum gas ideal. Nah, kita berkali-kali gas ideal ini udah sering ketemu di termodinamika, PV sama dengan RT. Ya. Saya nggak perlu menjelaskan P apa, V apa, R apa, T apa ya, Anda tidak tahu semua. Nah, persamaan ini apa? Menunjukkan bahwa tekanan, volume, dan temperatur itu saling berkaitan. Pada slide itu Anda lihat bahwa pada volume konstan, kenaikan tekanan berbanding lurus dengan kenaikan temperatur. Artinya jika volume wadah itu tidak berubah dan gas dipanaskan, tekanannya akan meningkat. Ya, ini seperti balon dimasukkan ke dalam mobil panas. Ketika temperatur udara di dalam mobil naik, molekul udara di dalam balon itu bergerak lebih cepat sehingga tekanan naik dan balon dapat membesar atau mungkin pecah kan. Nah, kita sering bingung mengapa temperatur harus dalam Kelvin. Kenapa harus Kelvin? Alasannya karena Kelvin adalah temperatur absolut yang dimulai dari nol mutlak, sehingga hubungan matematis gas menjadi linear dan konsisten secara fisika. Nah, saya akan jelaskan nih kenapa Kelvin absolut itu nol dari mutlak. Nanti kita jelaskan di lain kan. Nanti saya jelaskan di kelas ya. Nah, sekarang hukum Gay-Lussac. Kita ada hukum lagi, hukum Gay-Lussac, bahwa P1 dibagi T1 itu sama dengan P2 dibagi T2. Nah, hukum ini berlaku untuk gas dalam wadah kaku atau volume tetap. Artinya jika temperatur naik, tekanan juga akan naik secara proporsional. Nah, Anda lihat di gambar, terlihat tabung dipanaskan dengan api, sehingga tekanan dan temperatur meningkat bersama-sama. Ya, tekanan dan temperatur meningkat bersama-sama. Ketika temperatur meningkat, tekanan di dalam kaleng juga naik drastis, sehingga berbahaya jika terlalu panas.
Nah, konsep ini kan sama dengan desain boiler, desain tabung gas melon, sistem refrigerasi itu sama semua prinsipnya. Nah, kita sering berpikir tekanan naik karena api mendorong gas, padahal sebenarnya temperatur membuat molekul bergerak lebih cepat sehingga tumbukan dinding itu meningkat. Jadi sumber tekanan itu adalah aktivitas molekulnya. Nah, dalam dunia teknik ya, memahami hubungan ini sangat penting untuk keselamatan operasi sistem yang bertekanan. Misalnya gas melon tekanan berapa maksimumnya. Nanti saya akan ceritakan tentang LPG dan DME ya, dimethyl ether itu nanti akan saya ceritakan di kelas tentang ini. Nah, titik didih standar air nih. Nah, pada slide ini menjelaskan titik didih standar air pada tekanan atmosfer normal. Pada P1 atm atau 101,3 kilopascal, T saturasinya itu 100 derajat Celcius. Mendidihnya itu 100 derajat Celcius. Banyak orang menganggap air selalu mendidih pada 100 derajat Celcius kan, padahal itu hanya berlaku pada tekanan atmosfer permukaan laut. Jika tekanannya berubah, titik didih juga berubah. Ya, jadi berubah. Sebaliknya jika tekanan rendah, air lebih mudah mendidih pada temperatur rendah. Nah, ini konsep yang sangat penting dalam refrigerasi atau boiler atau sistem termal apapun. Nah, kita sering salah paham bahwa mendidih selalu berarti sangat panas, padahal mendidih hanya berarti tekanan uap cairan sama dengan tekanan lingkungan. Oke. Kita lanjutkan ya, manipulasi titik didih. Nah, Anda lihat di gambar pada sisi kiri terlihat air di pegunungan mendidih sekitar 80 derajat Celcius karena tekanan atmosfer itu lebih rendah. Nah, di sisi kanan terlihat pressure cooker yang membuat air tetap cair sehingga sekitar 120 derajat. Karena tekanannya kan dinaikkan di dalam pressure cooker. Ya. Dalam pressure cooker, tekanan dijaga tinggi sehingga molekul air lebih sulit berubah menjadi uap. Akibatnya temperaturnya bisa naik lebih tinggi sebelum mendidih. Nah, inilah alasan pressure cooker itu memasak lebih cepat. Nah, dalam sistem boiler pembangkit listrik, prinsip yang sama digunakan untuk menghasilkan uap temperatur tinggi. Nah, konsep penting yang harus dipahami mahasiswa adalah bahwa titik didih bukan angka, tetapi tergantung pada tekanan sistem. Nah, ini kita kasusnya di teknik pendingin kan. Nah, kurva saturasi air. Anda lihat ya, kurva saturasi air, garis kurva itu mewakili titik di mana air mendidih dan mengembun. Setiap titik pada garis ini adalah keseimbangan sempurna antara fase cair dan gas ya. Saya ulangi ya, garis kurva menunjukkan kondisi ketika cairan dan uap berada dalam keseimbangan sempurna. Di atas kurva terdapat fase cair, sedangkan di bawah kurva terdapat fase uap. Ya. Jadi setiap titik pada garis menunjukkan kombinasi tekanan dan temperatur ketika air mendidih atau mengembun. Nah, kita sering bingung mengapa tekanan lebih tinggi menyebabkan temperatur saturasi lebih tinggi. Ya, jawabannya karena molekul cair membutuhkan energi lebih besar untuk melawan tekanan luar. Nah, kurva ini sangat penting dalam steam table dan teknik pendingin karena semua proses penguapan dan kondensasi mengikuti garis saturasi ini. Anda lihat pada temperatur 20 pada pressure pada tekanan 100 itu pada temperatur 100 pressure-nya 101 kilopascal 1 atm kan. Ketika dia mendidih 120 tekanannya juga naik. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian mengapa air tidak cukup sebagai refrigeran gitu kan. Nah, air itu kan membeku pada 0 derajat. Nah, sedangkan refrigeran itu freezer titik pendingin itu membutuhkan temperatur sekitar minus 18 derajat Celcius. Jika air dipakai sebagai refrigeran, air akan membeku di dalam pipa dan aliran berhenti total. Ya, kalau Anda punya sedotan tersumbat es. Nah, karena itu dibutuhkan fluida khusus yang tetap dapat menguap dan menyerap panas pada temperatur rendah. Nah, konsep penting ini di sini penting dalam refrigerasi, membutuhkan fluida dengan titik didih rendah. Nah, kita sering mengira pendingin menciptakan dingin, padahal sebenarnya refrigeran hanya memindahkan panas dari ruangan dingin ke lingkungan luar. Nah, refrigeran itu bekerja karena perubahan fase cair ke uap pada temperatur
rendah. Ya, titik beku air itu 0 derajat Celcius. Padahal target suhu refrigeran itu kan minus 18 derajat Celcius. Nah, nanti dia membeku dong pada suhu itu. Ini nggak boleh dalam teknik pendingin. Ya, ini nggak boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan solusi fluida refrigerannya. Nah, refrigeran itu dirancang agar memiliki titik didih sangat rendah sehingga dapat menyerap panas pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ya. Nah, Anda lihat di gambar lah, terlihat struktur molekul refrigeran berbasis fluorin dan klorin. Nah, ini strukturnya nih, chemistry-nya. Jadi air itu cocok untuk boiler misalnya pada sistem pembangkit uap, tapi tidak cocok untuk freezer. Nah, refrigeran itu dipilih karena sifat termodinamikanya itu sesuai untuk pendinginan. Nah, ketika refrigeran menguap pada temperatur rendah, ia menyerap panas dari makanan atau ruangan, ya, menyerap panas karena dia mendidih, menguap pada temperatur rendah. Nah, kita perlu memahami bahwa sistem pendingin itu bekerja berdasarkan perubahan fase refrigeran, bukan karena menghasilkan dingin, perubahan fase refrigeran. Ya, jadi sekali lagi, titik didih refrigeran sangat rendah, sehingga dia memungkinkan menyerap panas pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kalau Anda masih bingung, kita cek slide berikutnya nih, perbandingan titik didih 1 atm nih ya. Nah, pada air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Sedangkan pada refrigeran jenis R134A itu mendidih pada sekitar minus 26 derajat Celcius. Artinya, pada suhu ruangan ya, R134 itu sebenarnya sudah ingin menjadi gas, pada suhu ruangan itu R134 sudah ingin menjadi gas. Karena refrigeran harus disimpan pada tekanan tinggi agar tetap cair. Ya, Anda lihat seperti gas dalam tabung itu ditekan supaya tetap cair. Nah, di dalam tabung LPG tetap cair karena tekanannya tinggi. Tetapi saat dilepaskan tekanannya, dibuka knopnya, valve-nya, tekanannya turun dan langsung berubah menjadi gas. Nah, konsep ini sangat penting dalam sistem pendingin. Nah, refrigeran dipilih itu karena dapat menguap pada tekanan rendah sehingga menyerap panas dari ruangan. Ya, jadi tekanan rendah dia bentuknya gas kan, sehingga bisa menyerap panas. Nah, sekarang kita lihat kurva saturasi R134. Nah, pada slide ini kita akan melihat kurva saturasi refrigeran R134A tadi. Pada temperatur minus 15 derajat Celcius, tekanan saturasi R134 itu sekitar 164 kPa. Ya, berarti lebih tinggi dari atmosfer ya. Atmosfer kan 101. Nah, hal ini penting agar udara luar tidak masuk ke sistem pendingin. Nah, jadi jika tekanan sistem terlalu rendah, udara dan kelembapan dapat masuk dan merusak performa pendingin. Nah, kita perlu memahami bahwa tekanan refrigeran bukan sekedar angka, tetapi penentu utama temperatur operasi sistem. Ya, kalau presurnya kita naikkan, misalnya 160, maka temperatur refrigerannya 20 derajat. Ya. Tapi kita kan membutuhkan temperatur yang rendah, ya kan? Nah, kemudian kita ke karakteristik unik fluida. Nah, pada grafik ya terlihat bahwa R22 ada lagi ya jenis refrigeran lain R22, ini perbandingan R22 dan R134. Nah, pada grafik terlihat R22 itu membutuhkan tekanan lebih tinggi dibanding R134A. Ya. Jadi R22 membutuhkan tekanan lebih tinggi dibanding tekanan R134A. Jadi ya misalnya ada dua kendaraan ya yang membutuhkan bahan bakar berbeda untuk menghasilkan kecepatan yang sama gitu. Ya, membutuhkan bahan bakar yang berbeda untuk kecepatan sama. Nah, karena sifat termodinamika tiap fluida berbeda, maka desain kompresor dan sistem juga harus disesuaikan. Jadi harus menyesuaikan. Kita harus memilih refrigeran yang cocok untuk sistem kita, untuk tropis, untuk daerah tropis, daerah dingin berbeda. Nah,
Konsep yang penting yang harus dipahami kita adalah bahwa tidak ada satu refrigerant yang cocok untuk semua aplikasi. Ya, tidak ada semua refrigerant yang cocok untuk semua aplikasi. Anda lihat nih, lihat grafiknya lagi. Ya, pada temperatur 30 derajat ya. Jadi pressure yang dibutuhkan itu lebih dari 1000 kilopascal. Berarti 1 MPa kan? Tapi kalau si refrigeran R134A itu 770 kilopascal saja. Ya berarti kompresornya menyesuaikan kan? Kompresornya ya berarti untuk 134 tidak terlalu tinggi listriknya, tekanannya untuk memutar kompresornya. Nah, sekarang kita lihat di sisi tekanan tinggi. Nah, pada kompresor itu kan memompa gas refrigeran sehingga tekanannya naik drastis. Ya kan? Berdasarkan hukum Gay-Lussac tadi, ketika tekanan naik pada temperatur, maka temperatur kan meningkat. Nah, Anda lihat saat sebelumnya kan tekanan 1 MPa itu R22 itu meningkat 30 derajat. Nah, karena itu pipa kondensor itu kan terasa panas. Ya. Jadi terasa panas. Nah, energi mekanik kompresor itu berubah menjadi energi internal gas sehingga temperaturnya naik. Nah, di kondensor panas ini dibuang ke lingkungan. Karena panasnya naik kan mudah buangnya. Nah, jadi kita perlu memahami bahwa sisi panas AC ya di kondensor itu sebenarnya adalah bagian belakang atau odor unit yang membuang panas keluar ruangan. Ya kan, sebelum kondensor kan pompa, dinaikkan tekanan supaya panas. Nah, setelah itu masukkan ke kondensor membuang panas sebesar-besarnya karena kan tekanannya naik. Nah, sekarang di sisi tekanan rendah. Nah, ada katup ekspansi. Anda lihat gambarnya, ada katup ekspansi. Nah, katup ekspansi ini itu menurunkan tekanan refrigeran secara tiba-tiba sehingga temperatur turunnya drastis. Saya tidak akan menjelaskan mengapa bisa tekanannya turun tiba-tiba, sudah saya jelaskan di sebelumnya kan. Pokoknya di katup ekspansi tekanan turun drastis. Anda cek video saya sebelumnya. Nah, fenomena ini disebut flash gas. Gasnya langsung flashing gel, ya kan? Tadinya bentuknya cairan menjadi dengan temperatur tinggi langsung nge-flash, langsung dingin. Nah, refrigeran dingin ini bentuknya gas kemudian masuk ke evaporator dan menyerap panas dari ruangan. Nah, Anda ini seperti ini parfum spray. Parfum spray itu kan terasa dingin, atau Anda membuka galon ya kan? Kalau dibuka itu kan dingin. Nah, parfum spray saat disemprotkan akan terasa dingin kan karena tekanan turun mendadak. Nah, dalam evaporator, refrigeran mengambil panas dari ruangan. Karena panas berpindah ke refrigeran, ruangan menjadi dingin. Oke. Nah, sekarang kita bicara diagram keselamatan nih. Jadi di sini kita membahas pentingnya membaca tekanan dan temperatur untuk diagnosis sistem refrigerasi. Nah, teknisi itu menggunakan manifold gauge, ya kan? Manifold gauge itu gambarnya untuk memeriksa apakah tekanan sesuai dengan temperatur saturasi refrigeran. Ya, tekanan sesuai dengan temperatur saturasi refrigeran, temperatur dan tekanan sama. Jika tidak sesuai, berarti apa? Ada kebocoran, ada sumbatan, atau adanya gas non-condensable, gas yang ikut masuk ke dalam sistem. Nah, ini kan seperti dokter lah ya, membaca tekanan darah dan temperatur tubuh pasien untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Nah, dalam sistem refrigerasi, tekanan adalah bahasa yang menunjukkan kondisi sistem. Jadi tekanannya sesuai dengan temperatur saturasi refrigeran itu. Nah, sekarang kunci termodinamikanya ya. Slide terakhir ini ya. Jadi pada slide ini kita merangkum konsep utama bahwa refrigerasi itu, teknik pendingin itu sebenarnya adalah pengendalian tekanan untuk mengendalikan temperatur. Ya, jadi Anda tahu kuncinya nih sekarang bahwa teknik pendingin intinya ya permainan tekanan. Oke, saya ulangi ya. Jadi teknik pendingin intinya permainan tekanan. Boiler permainan tekanan. Sistem pembangkit uap permainan tekanan ya. Anda lihat pada diagram siklus, tekanan tinggi, temperaturnya tinggi. Tekanan rendah, temperaturnya rendah. Ya, jadi kita mengontrol tekanan. Nah, dalam termodinamika,
Dengan mengontrol tekanan, kita dapat menentukan kapan fluida menjadi panas atau dingin. Ya, jadi kita tidak menciptakan dingin, kita memindahkan panas. Dan ini inti dari semua sistem pendingin modern. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih.